Dunia dikejutkan oleh klaim mengejutkan yang dilontarkan Donald Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social. Dalam sebuah unggahan yang langsung viral, Trump mengaku menerima pesan dari pemerintah Iran yang menyatakan bahwa negara tersebut sedang berada di titik kritis, bahkan di ambang kehancuran. Pernyataan ini langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai penjuru dunia, mulai dari analis politik, media internasional, hingga masyarakat umum yang bertanya-tanya, benarkah Iran sedang menghadapi krisis sebesar itu? Menurut Trump, Iran secara langsung menghubunginya dan mengaku bahwa tekanan ekonomi, sanksi internasional, serta ketegangan politik internal telah membuat negara itu hampir tidak mampu bertahan. Ia menyebutkan bahwa para pejabat Iran meminta bantuan Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur vital bagi ekspor minyak dunia, sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Permintaan ini jika benar, menandai perubahan sikap yang sangat drastis dari Teheran, yang selama ini dikenal keras terhadap Amerika. Selat Hormuz sendiri adalah jalur strategis yang selama bertahun-tahun menjadi titik panas dalam hubungan AS-Iran. Dan setiap perubahan kebijakan di kawasan ini bisa berdampak besar pada stabilitas global. Trump juga menyinggung soal krisis suksesi di Iran, terutama setelah serangan fatal terhadap Ayatollah Khamenei. Isu ini memperkuat spekulasi tentang adanya kekacauan internal di tubuh pemerintahan Iran, mulai dari perebutan kekuasaan hingga potensi perpecahan di antara elit politik dan militer. Banyak pihak menilai, jika benar terjadi, krisis ini bisa memicu gelombang protes dan instabilitas yang lebih luas di seluruh negeri. Namun hingga saat ini, belum ada bukti konkret atau konfirmasi resmi dari pihak Iran maupun Amerika terkait komunikasi tersebut. Banyak yang menduga, pernyataan Trump ini bisa jadi hanyalah bagian dari strategi politiknya untuk menekan Iran atau bahkan untuk kepentingan domestik menjelang pemilu. Sementara itu, media dan para analis masih terus mencari fakta di balik klaim ini, namun semuanya masih penuh tanda tanya. Klaim Trump ini secara tidak langsung menggeser perhatian dunia dari isu ancaman militer ke potensi keruntuhan ekonomi dan politik di Iran. Banyak pengamat menilai, jika benar Iran berada di ambang kolaps, dampaknya tidak hanya akan dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga bisa mengguncang pasar energi global dan memicu ketidakstabilan geopolitik yang lebih luas. Bagi para pendukung Trump, klaim ini dianggap sebagai bukti keberhasilan strategi tekanan maksimum yang selama ini diterapkan terhadap Iran. Mereka melihatnya sebagai kemenangan diplomasi keras Amerika, yang akhirnya memaksa lawan untuk bernegosiasi. Namun bagi para kritikus, langkah ini justru dinilai berbahaya dan berpotensi memperkeruh situasi diplomatik. Mereka khawatir retorika semacam ini bisa memicu eskalasi konflik, memperburuk hubungan internasional, dan menghambat upaya perdamaian di kawasan. Satu hal yang pasti, pernyataan Trump ini telah membuka babak baru ketidakpastian dalam hubungan AS-Iran. Dunia kini menunggu, apakah ini hanya manuver politik semata, atau benar-benar pertanda perubahan besar yang akan mengguncang peta politik global. Selat Hormuz, jalur vital minyak dunia, kini jadi pusat konflik setelah Iran mengambil alih kendali penuh. Tindakan ini langsung mengancam stabilitas ekonomi global dan memicu kecaman internasional. AS merespons dengan blokade laut, mengalihkan puluhan kapal dan mencekik perdagangan Iran. Ketegangan meningkat. Kapal perang kedua negara berhadapan di perairan sempit, risiko konflik terbuka makin nyata. Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur perdagangan, tapi medan utama pertarungan geopolitik dunia. Setiap langkah di selat ini kini diawasi dunia, menanti perkembangan berikutnya. Selat Hormuz adalah arteri utama energi global, sebuah jalur laut sempit yang menjadi nadi perdagangan minyak dunia. Setiap hari, puluhan kapal tanker raksasa melintasi selat ini, membawa minyak mentah dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab ke seluruh penjuru dunia. Letaknya yang strategis menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab menjadikan Selat Hormuz sangat vital bagi perekonomian global. Sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap hari. Itu berarti hampir setiap 5 barel minyak yang digunakan di dunia, satu di antaranya berasal dari jalur ini. Angka ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan dunia terhadap kelancaran arus minyak di selat ini. Gangguan sekecil apapun di sini, seperti konflik militer, sabotas, atau blokade,
bisa langsung memicu lonjakan harga minyak di pasar global. Bahkan rumor ancaman saja sudah cukup membuat harga minyak melonjak tajam, menyebabkan keresahan di pasar keuangan dan memicu krisis ekonomi di berbagai negara. Negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok sangat bergantung pada kelancaran selat ini. Mereka mengimpor sebagian besar kebutuhan energinya dari Timur Tengah, sehingga setiap gangguan di Selat Hormuz bisa mengancam pasokan energi, memperlambat industri, dan menaikkan biaya hidup masyarakat di negara-negara tersebut. Bagi Eropa dan Amerika, dampaknya tetap signifikan. Harga minyak yang melonjak akan memicu inflasi, meningkatkan biaya produksi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Bahkan negara-negara yang tidak secara langsung mengimpor minyak dari Teluk tetap akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga energi dan barang kebutuhan pokok. Kontrol Iran atas selat ini dipandang sebagai ancaman langsung bagi ekonomi dunia. Iran beberapa kali mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai respons atas sanksi internasional, dan hal ini membuat negara-negara besar selalu waspada terhadap setiap perkembangan di kawasan tersebut. Konflik regional pun berubah menjadi masalah global yang mendesak. Ketegangan di Selat Hormuz bisa memicu intervensi militer, sidang darurat di PBB, hingga demonstrasi besar-besaran di berbagai negara yang khawatir akan dampak perang terhadap ekonomi dan stabilitas dunia. Tekanan internasional terhadap Iran kini datang dari seluruh penjuru dunia. Negara-negara besar terus berupaya mencari solusi diplomatik agar Selat Hormuz tetap aman dan terbuka, karena stabilitas kawasan ini adalah kunci bagi keamanan energi dan ekonomi global. Upaya diplomasi AS-Iran buntu total. Teheran ingin blokade dicabut dulu. Washington menuntut isu nuklir dibahas lebih dulu. Iran menolak bicara nuklir selama blokade mencekik ekonomi mereka. AS khawatir jika blokade dicabut tanpa jaminan nuklir, Iran akan memanfaatkannya untuk memperkuat diri. Kedua pihak saling menuntut langkah pertama, menciptakan lingkaran setan ketidakpercayaan. Kunjungan negosiator AS ke Islamabad pun dibatalkan karena ketidakpastian kehadiran Iran. Kebuntuan ini memperjelas betapa jauhnya kedua pihak dari kompromi. Sementara itu, krisis terus memburuk tanpa solusi nyata. Di PBB, Iran menegaskan tak akan kompromi tanpa jaminan keamanan konkret dari AS dan sekutunya. Mereka menuntut jaminan hukum agar serangan seperti yang menewaskan Khamenei tak terulang. Iran mengklaim tindakan di Selat Hormuz adalah defensif, bukan agresi. Ketidakpercayaan mendalam jadi penghalang utama diplomasi. AS dan sekutu ragu memberi jaminan, khawatir dianggap lemah. Negara lain pun terjebak dilema antara stabilitas pasokan minyak dan risiko memberi legitimasi pada Iran. Tuntutan Iran justru mempertegas sulitnya menemukan titik temu untuk deeskalasi. Trump mengklaim ada perpecahan di elit Iran pasca kematian Khamenei, memicu spekulasi kekacauan internal. Faksi-faksi di Teheran diduga berebut pengaruh, namun Iran membantah keras tuduhan ini. Pemerintah dan militer Iran tampil menunjukkan persatuan, menyebut klaim Trump sebagai propaganda. Kebenaran soal perpecahan ini sulit dipastikan. Bisa jadi ada persaingan, tapi ancaman eksternal justru memaksa mereka bersatu. Narasi perpecahan jadi senjata perang psikologis di tengah konflik fisik dan ekonomi. Apapun faktanya, isu ini memperkeruh suasana dan menambah tekanan pada rezim Teheran. Krisis Selat Hormuz langsung mengguncang pasar energi. Harga minyak Brent melonjak ke $117 per barel. Harapan mereda sejenak setelah klaim Iran kolaps, tapi volatilitas tetap tinggi karena negosiasi buntu. Lonjakan harga ini menekan ekonomi global, memicu inflasi, dan mengancam pertumbuhan. Negara importir minyak menghadapi biaya energi membengkak, konsumen pun terkena dampaknya. Industri terpukul, bank sentral terpaksa menaikkan suku bunga, risiko resesi meningkat. Krisis energi ini menegaskan betapa rentannya dunia pada gejolak di kawasan minyak. Selama ketergantungan ini berlanjut, dunia tetap tersandera konflik geopolitik. Krisis Iran memicu efek domino global. Uni Emirat Arab keluar dari OPEC, mengguncang kartel minyak dunia. Langkah ini bisa berarti ingin bebas produksi atau pergeseran aliansi geopolitik di Teluk. Keputusan UIA mengancam kemampuan OPEC mengendalikan harga minyak ke depan. Dampak krisis juga terasa di pasar kripto. Harga Bitcoin anjlok di tengah sentimen risk-off. Investor lari ke aset aman,
menandakan betapa terhubungnya pasar global. Konflik di Teluk bisa langsung mempengaruhi portofolio di belahan dunia lain. Tak ada tempat bersembunyi dari dampak krisis geopolitik besar. Dunia kini berada di persimpangan yang sangat berbahaya. Klaim bahwa Iran akan kolaps bisa menjadi solusi bagi sebagian pihak. Namun di sisi lain, justru berpotensi menjadi provokasi yang memicu reaksi keras. Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat, dan setiap langkah yang diambil oleh negara-negara besar kini diawasi dengan penuh kecemasan oleh dunia internasional. Situasi ini bukan hanya soal politik, tapi juga menyangkut stabilitas ekonomi dan keamanan global. Negosiasi yang berlangsung selama berbulan-bulan kini menemui jalan buntu. Harga minyak melonjak tajam, menambah beban ekonomi dunia yang sudah rapuh. Keputusan UAE untuk keluar dari OPEC memperkeruh suasana, sementara kapal-kapal perang dari berbagai negara saling berhadapan di perairan Teluk, menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar saham global pun ikut terguncang, memperlihatkan betapa rentannya sistem keuangan dunia terhadap konflik di kawasan ini. Setiap hari yang berlalu tanpa adanya solusi konkret, risiko terjadinya insiden kecil yang bisa berubah menjadi perang besar semakin tinggi. Ketegangan di perbatasan, patroli militer yang semakin intens, dan retorika panas dari para pemimpin dunia menambah kekhawatiran bahwa satu kesalahan kecil saja bisa memicu konflik berskala luas. Jika konflik terbuka benar-benar pecah, dampaknya akan sangat menghancurkan. Ekonomi global bisa runtuh, harga energi melonjak tak terkendali, dan dunia menghadapi krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota besar bisa mengalami pemadaman listrik, antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan akibat depresi ekonomi yang berkepanjangan. Perang di kawasan ini juga berpotensi melibatkan kekuatan regional dan global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa bisa saja terseret ke dalam konflik, memperluas skala peperangan hingga ke berbagai belahan dunia. Mobilisasi militer internasional dan pertemuan darurat di tingkat PBB atau NATO menjadi sinyal betapa seriusnya ancaman ini. Kini, bola panas ada di tangan para pemimpin dunia. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah mampu menemukan kompromi dan solusi damai, atau justru terjerumus ke dalam jurang konflik yang lebih dalam? Setiap keputusan yang diambil akan menentukan nasib jutaan orang di seluruh dunia. Dunia menahan napas, menunggu dengan penuh harap agar diplomasi dan akal sehat bisa menang sebelum krisis ini berubah menjadi bencana global yang tak terkendali. Semua mata tertuju pada Timur Tengah, berharap bahwa perdamaian masih mungkin tercapai di tengah ancaman eskalasi konflik yang semakin nyata.